Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Ragil Pramudita, saya Asyifa. Saya Putri Rahayu. Ingin menjelaskan tentang perumusan teori akuntansi. Periodisasi teori akuntansi. Godfrey et al. 2006 menyusun tahun periode teori akuntansi yang terbagi menjadi 4 periode, yaitu A. Periode prateori tahun 1492 sampai 1800. Pragalo berpendapat bahwa teori akuntansi tidak dirumuskan sejak zaman Lucas Priscioli sampai di awal abad ke-19. Jika terdapat masukan atau pertanyaan, hal tersebut belum bisa dikategorikan sebagai teori atau pernyataan sistematis. B. Periode General Scientific tahun 1800 sampai 1955. Dalam masa ini telah terjadi tindakan konsep penyambangan yang hanya berfokus pada penjelasan mengenai praktik akuntansi. Ini juga memiliki kerangka kerja dalam menggambarkan dan mengembangkan praktik akuntansi. Akuntansi yang berkembang dengan dasar metode empiris yang fokus pada fakta aktual dan pengamatan terhadap kenyataan, yang tidak berpihak pada logika. Laporan pernyataan kondisional mengenai asas dasar akuntansi yang berpengaruh di laporan organisasi di era 1930-an dan laporan IICPA mengenai pernyataan prinsip akuntansi, yaitu Standard Haber-More Statute di 2 sampel metode empiris atau C. Periode normatif tahun 1956 sampai 1970. Selama periode ini, upaya dilakukan untuk merumuskan teori akuntansi dalam istilah aturan norma atau aturan praktik accounting ketika di era-era sebelumnya berkenanya pada what, apa yang sesungguhnya terjadi pada era tersebut, how to do, what to do. Maka pada era ini konsep historikos timbul kritik terhadap pendukung kerangka konsep aktual. Beberapa laporan dikeluarkan selama periode ini adalah sebuah survei tentang sifat akuntansi oleh Goldsworth Association yang pertama kali terbit di era 1965, menerbitkan Statement of Basic Accountancy. D. Periode Detective Scientific tahun 1970 sampai saat ini. Di era ini dikatakan pula dengan era positif dan diperlukan pembuktian karena teori akuntansi daripada norma-norma belakangan kriteria bersifat subjektif dan harus dites atau diuji secara aktif. Pendekatan negatif normatif aturan telah dikritik sebab teori normatif tidak mengikut sertakan uji hipotesis dan teori ini hanya berdasarkan atas penalaran subjektif. Teori normatif dipandang sebagai pendapat secara profesional yang subjektif, sehingga untuk proses penerimaan tidak mudah, tetapi melewati tahapan atau proses empiris sehingga kekuatan bertumpu di dasar pemikiran. Selama masa tersebut, data empirik menjadi terbesar, luas, dan metode statistik dan pola yang digunakan oleh ilmu lainnya melakukan tes jumlah banyak dan lebih mudah untuk dikelola. Saya Nur Asyifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perumusan atau konstruksi teori. Ketika membangun teori akuntansi atau ketika melakukan observasi ilmu akuntansi, beberapa metode bisa digunakan. Menurut Belkawi 2015 dan Godfrey et al. 2006 menyarankan beberapa metode ini dalam literatur. Yang pertama, metode deskripsi atau terminologi. Dengan cara ini, akuntansi dipandang sebagai seni yang tidak dapat dikaji, sehingga cara teori akuntansi yang dirumuskan wajib secara deskriptif dan atau harus mengkaji praktek yang diterima yang ada. Yang kedua, pragmatik psikologis. Metode ini menitik beratkan pada pengamatan reaksi pengguna laporan keuangan terhadap hasil akuntansi berupa pelaporan keuangan yang bersumber dari jenis-jenis aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Pendekatan ini dikenal sebagai akuntansi perilaku. Yang ketiga, metode normatif tahun 1950 sampai 1960. Akuntansi dipandang sebagai jenis norma atau aturan yang harus dianut, baik saat ini berlaku atau dalam praktek. Metode ini menjawab pertanyaan apa yang harus. Yang keempat, ada metode positif tahun 1970. Metode ini merupakan metode yang berangkat dari ruang lingkup ilmiah yang berlaku saat ini atau yang berlaku umum. Dari model konsep ini, pertanyaan analisis yang dirumuskan untuk melihat sifat dan fakta fenomena yang tidak termuat di sebuah teori. Selanjutnya, ada strategi dalam perumusan teori. Menurut Godfrey et al. Tahun 2006, untuk menghubungkan teori atau dunia semu dan kenyataan atau dunia nyata dengan pengalaman, terdapat 3 macam teori atau struktur teoritik. Sebagai berikut, yang pertama ada sintaksis. Pada teori sintaksis dirumuskan dengan garis-garis logis, dengan skema aturan seperti aturan linguistik, aturan matematika, dan lain-lain. Dalam akuntansi, teori ini dianggap penting karena berkaitan dengan pengumpulan data dan struktur pelaporan keuangan yang menerapkan praktik akuntansi saat ini, dan upaya untuk memperkirakan respon dari seorang akuntan terhadap situasi dan kondisi tertentu dan pelaporan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, ada semantik. Teori ini mengaitkan asas dasar teori akuntansi dengan objek nyata.
Hubungan ini dinyatakan dengan aturan-aturan yang berkenan dengannya atau definisi operasional. Semantik berkaitan dengan hubungan kata, simbol, atau karakter dari realitas untuk membuat teori dapat dimengerti, realistis, dan bermakna. Teori interpretasi atau semantik digunakan untuk memberikan pemahaman atas laporan akuntansi dengan tujuan untuk membujuk dan menyamakan interpretasi konsep oleh akuntan dengan interpretasi oleh pengguna laporan keuangan. Yang ketiga dan terakhir ada pragmatis. Tidak semua teori memiliki sisi pragmatisme. Poin tersebut menekankan bahwa pragmatis memiliki hubungan terhadap pengaruh kata dan simbol pada setiap individual, sehingga disiplin akuntansi dipandang mempunyai kekuatan dan memengaruhi sifat manusia. Teori ini juga menyoroti dampak laporan akuntansi dan ulasan pada perilaku dan pengambilan keputusan. Contoh teori pragmatik, jika ada teori X dalam akuntansi keuangan, maka dikembangkan. Teknik lain yaitu teknik Y yang dipakai untuk pemerataan laba. Dan jika teknik Y ini terbukti bermanfaat secara ilmiah dalam konteks pemerataan laba, teori X dianggap terbukti. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perumusan teori akuntansi di Indonesia. Selama ini Indonesia belum melakukan upaya berkesinambungan untuk mengembangkan teori dan standar akuntansi sendiri. Keadaan saat ini dalam perumusan teori akuntansi tetap memakai teori atau standar dari akuntansi Amerika atau IASC atau International Accounting Standard Commit terbaru yang dijadikan sebagai fondasi pengembangan ilmu akuntansi. Standar akuntansi dan audit terus mengadopsi atau menerjemahkan pedoman Amerika atau IASC tentang standar serat dengan berbagai perubahan kecil. Usaha terbaru oleh para profesional akuntansi adalah pengembangan standar akuntansi Indonesia yang belum menyentuh dasar-dasar teori akuntansi. Saat ini, standar akuntansi Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi standar pelaporan akuntansi berbasis internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS, namun masih mengacu pada US GAAP atau Unit State General Accepted Accounting Standard, meskipun beberapa pasal telah mengadopsi IFRS yang diselaraskan. Kesimpulan, jadi tahun periode untuk teori akuntansi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode prateori tahun 1492 sampai dengan 1800. Yang kedua, periode General Scientific tahun 1800 sampai dengan 1955. Yang ketiga, periode normatif tahun 1956 sampai dengan 1970. Yang keempat, periode Specific Scientific tahun 1970 sampai dengan saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.